Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Tebeng Kecer. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mengikuti dan menyaksikan video-video menarik dari kita. Dan di sini saya akan melanjutkan dengan part 2-nya Mas Bro. Untuk part 2-nya dimana kita akan langsung praktek masalah sepul menyepul pengapian yang kemarin ada yang tanya itu. Mas langsung praktek buat caranya penyepulannya buat yang full DC ya. Nyepul buat yang full DC nya bagaimana, kita langsung eksekusi aja. Di sini saya menggunakan bahan prakteknya ini ya. Ini bahan prakteknya menggunakan dari Honda Astrea Green. Nah, ini nanti kita bongkar semuanya. Dan di sini saya sudah menyiapkan emailnya. Ini kita akan menggunakan ukuran 0,95 buat ukuran full DC, full webnya di Astrea Green. Langsung aja cekidot, next kita eksekusi. Yang pertama-tama kita akan mencopot atau melepas kabel, dan kabelnya Mas Bro bisa dilihat langsung, disaksikan dengan dekat. Ini kabelnya kita solder sampai lepas. Misalkan penyolderannya ini untuk melepasnya itu sangat sulit, kita pancing menggunakan T0 atau timah. Nah, ini kita menggunakan solder 40 watt. Soldernya itu lumayan murah. Buat teman-teman yang mau langsung praktek, bisa langsung beli peralatannya. Itu untuk membuat full web itu sangat praktis. Kita hanya menggunakan solder T0, timah bakarnya, dan cutter, terus tang potong. Nah, yang agak ini multi, jadi multinya wis copot kabeh Mas Bro. Setelah copot semua, nah tinggal kita lepaskan perkabelannya kita lepas Mas Bro. Nah, setelah copot solderannya, kita lepaskan perkabelannya. Yang bagian ini pusernya kita lepas dulu solderannya di sini. Kalau nggak bisa, kita bisa pancing. Saya amplas dulu, saya ungkal biar panasnya. Soalnya ini solder ini multifungsi, bisa menyolder apa saja, termasuk hubungan kalian yang lagi mana kae. Oke, setelah lepas, kita tinggal lepas kabelnya. Nanti pulsernya masih kita gunakan pulser originalnya. Nah, kabel kita lepas. Ini sudah lumayan kaku, nanti kabelnya bisa kita, wow, ada yang connect. Kabel kita lepas. Nanti perkabelan kita ganti yang baru, tapi masih menggunakan soketnya. Kalau mau ganti baru oke. Kalau nggak mau ganti baru, pakai soketnya bawaannya. Ini punyanya Honda Legenda 2, Legenda 1, Supra seperti ini. Kalau di Astrea Green itu kan menggunakan coklat, tapi sepulnya itu sama saja. Jadi kita tinggal melepas ini. Untuk cara penggulungannya cukup mudah, kita bisa menggunakan sebuah kaleng atau apa. Kalau saya menggunakan hand gripnya Astrea Green yang sudah tidak terpakai, tinggal kita cari ujung yang paling atas. Nah, misalkan seperti ini. Yang ini karena sudah dilem-lem dari pabriknya biar lebih awet gitu ya. Kita
kita lepaskan dulu satu persatu sampai nanti gundul. Pokoknya jangan di skip untuk video ini karena nanti ada detail yang lebih mendalam sekali dan sangat penting, jadi jangan di skip. Mohon perhatiannya teman-teman semua biar hasilnya nanti mat diat itu wes, pokoknya mat sing mat sak mat guys. Cukup diputer-puter kayak gini ya mas bro. Ini jadi prosesnya itu dari 0 sampai finish. Buat ini nanti saya bersihkan dulu. Nah, soldernya saya amankan dulu biar tidak nyelomot ya apa-apa. Tinggal muter gini mas bro. Jadi misalkan ada yang tanya itu nanti emalnya nggak dipakai lagi mas. Masa ya dipakai mas bro, bekasan kayak gini kan murah, terus hasilnya ingin maksimal, yo ngalailah ganti soalnya cuma harga berapa gitu, nggak sampai 100.000 mas bro. Misalkan kita beli 10, harganya berapa yang full DC, kita bisa praktek langsung di rumah, tinggal kita gulung sampai ujungnya dimana bisa mas bro saksikan. Pokoknya intinya jangan di skip. A few moments later. Oke lor, setelah beberapa bulan akhirnya putarannya udah melalui titik angker yang ke-5. Saya selesaikan dulu lor. Nah, pastikan di plastik pengamannya atau plastik isolatornya itu ya ada yang cuel atau ada yang pecah, jadi nanti kita bisa ininya itu isolator ongkernya itu plastik yang hitam itu enggak ada yang pecah. Misalkan ada yang pecah seperti ini, nanti kita akan dandani atau perbaiki atau maintenance replace, oke, biar kelihatan oke, nanti enggak ngesot itu sepulnya mas bro. Dan buat teman-teman jangan di skip karena ini kita akan memasuki drama yang sangat ngeri. Ini gak bahaya bahaya kalau yang ini, kalau nanti salah ini nanti kita harus rusak, karena kalau tidak kita rusak ini isinya itu sepul yang 0,01 atau berapa itu yang sangat tipis sekali, itu nanti kita rusak dan kita sobek-sobek biar bersih seperti yang lainnya ini. Baru itu kita nanti ke next proses penyepulannya. Untuk merusaknya kita harus menggunakan sebuah cutter, pecok ataupun gaji mesin, alat yang lainnya. Yang penting itu bisa buat mengelupas atau merusaknya atau membongkar. Yang penting bisa terbongkar ya mas bro. Saya lihatkan ini karena masih terbungkus perban, tak bongkar sih perbannya. Hati-hati jangan sampai plastiknya ini pecah. Misalkan nanti pecah, kita harus antisipasi, kita harus buatkan sebuah pengaman isolator kembali dengan menggunakan isolator seperti plastik atau ralon PVC atau pokoknya yang tidak bisa mengalirkan strom atau tidak bisa wah nyeteng apa masih tidak mengalirkan listrik. Kita mas bro, kita suwe ini nih, sitik sabar. Bisa jadi proses ini akan memakan waktu kurang lebih 7 hari 7 malam karena harus memulai menggunakan proses kesabaran dan ketelitian. Bisa ditarik menggunakan tan. Ini nanti kalau sudah genap 1 kintal kita bisa membeli semen sak truk. Oke, disaksikan terus mas bro prosesnya. Jadi setelah kita kerik, kita tarik, kita kerik, kita tarik sampai bersih ya mas bro. Dan pastikan hati-hati, karena kalau tidak hati-hati nanti akan terjadi kerusakan-kerusakan yang sangat fatal dan bisa menyebabkan hasil penyepulan nanti tidak maksimal. Maka dari itu simaan toh caranya ini iki. Dan nanti misalkan ada kendala-kendala untuk sebelum kita menyepul,
Di sini kita akan nanti kupas tuntas atau beri caranya biar teman-teman bisa mencoba di rumah. Saya akan menyepul menggunakan manual dengan alat termahal dari Tuhan, tangan ya Mas Bro. Jadi nggak perlu pakai mesin-mesin. Apakah bisa Mas? Hasilnya bagus nggak Mas? Insya Allah saya bagus. Pokoknya mat yang tak jamin itu. Yang penting hati-hati dalam prosesnya. Oke Mas Bro, sambil menikmati videonya. A few inches later. Oke lur, jadi ini finishingnya kurang saitik banget, lumayan lama ini. Nah, kalau yang original itu biasanya ada isolatornya yang putih kayak gini, angkernya yang Honda Legenda loh lur, bukan yang asli-aslinya. Asli itu ada yang hitam, pokoknya yang ini buat full CDI nya. Jadi kalau setelah semua bersih seperti ini, next project tak cuci dulu pakai sabun biar nanti benar-benar bersih. Lalu jangan skip videonya, pokoknya saksikan terus karena ini sangat krusial dan sangat detail biar teman-teman nanti gak banyak tanya lah. Intinya sekali lihat paham. Setelah bersih kita sabun dulu biar keset bersih, baru proses selanjutnya. 2 hours later. Oke lor, untuk proses selanjutnya yaitu proses diisolasi dulu, dikasih pengaman kertas biar lebih mantap isolatornya, biar tidak ngeground di bagian angker besinya ini. Nah, kita isolasi rapi, seperti semua. Kita lanjut nanti proses penyepulan. Jadi saya sepul itu nanti berawal dari sini, muternya gini sampai full. Setelah full gini balik, nah balik genti sampai full, balik genti terus sampai full balik. Jadi puternya itu ini berlawanan, setelah full berlawanan itu terus sampai dengan finish. Masuk dari sini, keluar dari sini, nanti sudah oke. Untuk jumlahnya penyepulan itu tidak usah dihitung, yang penting full di bagian sininya, tidak over juga. Jadi nanti kalau semakin banyak itu semakin berkah, kalau semakin sedikit prihatin sih ya Mas Bro. Seperti itu aja. Kita lanjut pokok men. Ini nanti yang pertama kita beri sisa sedikit dulu, kita kasih sisa. Ini mau dimasukkan nggak dimasukkan nggak masalah, yang penting kita start. Jangan lupa membaca bismillah dahulu. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Nggak tak masukkan, saya puternya pertama seperti ini, press mepet, mepet sampai penuh. Ini prosesnya berjam-jam, bisa berhari-hari, bertahun-tahun, tergantung kita. Prosesnya ini agak ditarik biar kenceng lah, karena ini proses manual Mas Bro. Yang penting rapat. Allah kalau rapat kenceng, nah agak geser-geser gitu. Kalau udah full nanti tinggal balik ke atasnya. Jadi ini saya dari tengah ke bagian ujung pertamanya. Ini lumayan menggunakan sedikit tenaga Mas Bro, karena untuk menekannya kita manual. Kalau ada mesin lebih bagus, kalau nggak ada bagus juga buat senam jari ya Mas Bro. Ini melatih kesabaran dan kekuatan tangan.
buat teman-teman yang kurang refleksi bisa ke sini nyoba refleksinya, caranya penarikannya seperti apa, tak warai itu kelemasan saya hari ora usah kesusu mas bro, yang penting hasilnya mat yo. Nah, pelan-pelan saja karena ini manual spool. Jangan di skip videonya sampai ini nanti full di hasil akhirnya. Pastikan email dari bawah ini juga tidak bundet, karena nanti kalau bundet bergesekan itu akan membuat luka pada email dan nanti terjadi kebocoran arus. Kalau arusnya bocor spoolnya DAL, berarti ulang. A few moments later. Iki lur udah penuh ini tuh, ini loh meh kebak ini. Jadi tadi muternya itu gini, nah nanti naik, nah gini, ganti putaran, nah ini mas bro, ditekan sampai muat biar rapi, biar muatnya nanti sama seperti ini kurang lebih. Ganti putaran ya mas bro. Jadi misalkan ke arah jarum jam, yang selanjutnya berlawanan arah jarum jam atau sebaliknya. Tekan rapat dan kencang olahraga jarinya biar hasilnya lebih maksimal. Ini saya tutorialkan ini nanti berkelanjutan sampai teraplikasikan di kuduknya itu, di motornya ya mas bro, biar semua tidak penasaran hasilnya gimana mas. Nah pokoknya nanti sampai part-part selanjutnya, sampai perakitan di kiproknya, CDI nya pakai apa, ini kita pakai basicnya buat Astrea Grand ya mas bro ya, karena itu ada pertanyaan itu yang dari teman-teman yang keluarga E100. Sebenarnya ini bisa diaplikasikan ke motor apa aja, misalkan SU itu juga bisa, terus Karisma, KPH, keluarganya, nah, itu juga bisa. Yang penting dasarnya itu sama seperti ini, tinggal nanti pengaplikasian atau pemasangannya sama saja. Naik ke lapis kedua. Pastikan emailnya aman, tidak bekuk-bekuk. Jadi kita mengikuti alurnya ini, tidak diuntir-untir sak karepe dhewe biar tidak ada kerusakan di emailnya mas bro, biar tidak ngesot. Bisa juga nanti kalau sudah full atau masih dapat separuh, kita bisa teteskan menggunakan lem Korea seperti ini biar ada lapisnya lebih di bagian emailnya dan lebih aman, awet juga. Nanti misalkan kena panas atau kena celupan oli bisa lebih awet. Dari Astrea Grand sendiri itu spoolnya termasuknya kering, tidak tercelup dengan uli. Jadi panas itu panas dari mesin, bukan panas dari oli. Nah itu lebih lumayan lah awetnya insya Allah ya. Jadi saksikan terus videonya sampai ini penuh, lumayan untuk menguras tenaga jari. Jadi misalkan sudah terbiasa seperti ini, nanti bisa push up menggunakan 2 jari insya Allah bisa. Nah, karena ini lumayan tariannya oke mas bro.
pastikan yang kawat email itu diam, tapi yang muter ini, jadi mengikuti arah dan alur natnya ini, alur sebetulnya ini efeknya di sebelah mana itu, hanya ditetetin terus sampai full ya. Usahakan serapi mungkin, serapat mungkin, biar nanti stabil arusnya dan awet, karena tidak termasuk cairan-cairan, misalkan kalau yang terendam olio, kalau tidak rapat kan rapat tapi isolatornya lapisan emailnya itu bagus, nah nanti sudah bagus. Untuk Mas Bro bisa menggunakan email yang merekan dari USA juga bisa, lokal juga bisa, itu sesuai dengan budget aja, murah, awet, atau mahal, nggak awet, itu banyak, semua tergantung dengan keterampilan tangan dan pembentukan juga bisa, terus tergantung dengan rezeki yang kita dapatkan juga bisa ya, kayak ngono loh. Oke, masuk ke 3. Oke. 2 hours later. Oke guys, udah hampir finish full. Ini finish full, tadi dari sebelah sini tak undetkan dulu begini, terus keluar ini lagi, keluar boleh, langsung ke sini boleh. Nah ini tak langsung ke sini aja, ini tak buka dulu plannya, tak sebutkan di sini. Oke, satunya pemotongan, potong dulu ya lur. Nah setelah terpotong pastikan tidak ngeground. Saya cek dulu kalau bunyi berarti nyambung. Nah jadi kalau bunyi gini nyambung, ini masa. Nah sama ini harus tidak nyambung, jadi tidak ada kebocoran. Terus baru saya cek dari ujungnya sini, ini saya lepas dulu biar bisa dimulti. Saya lepas dulu ke bagian yang sini, tidak bunyi kan. Nah satunya, ujung satunya saya lepas dulu juga. Ujung sama ujung cek, berarti muni. Nah ini kan nyambung, ujung dengan massa, dengan body, tidak bunyi, ujung dengan body. Pastikan paling intinya ini, jadi berarti tidak ada kebocoran. Tinggal langsung next kita perakitan di bagian soket, kabel, dan ini nanti kan tinggal 2. Kita gunakan warna yang white and yellow, jadi putih sama kuning. Jadi keluar dari bagian spool nanti ada 3 kabel, 2 positif, ini sama ini, satu lagi yang pulser tadi kita gunakan lagi. A few moments later. Oke lur, setelah tadi saya rakit-rakit, ini ada 3 soket, soket 3 lubang yang bawaannya. Nanti cukup memakai ini aja, jadi keluarannya nanti dari pulser tinggal solder aja pulsernya. Nah ini pulsernya, nanti tinggal solder. Terus yang dari pulser lanjut ke ini positif. Nah positifnya itu kita putar ke sini, masuk sini. Nah baru kita solder dulu, pastikan ini kencang, tidak ngobat-ngabit dan tidak kondor. Kita solder dulu menggunakan solder andalan.
Hmm. Oke, mantap sekali solderannya. Lanjut nih, yang sepulnya tadi belum saya solder, jangan lupa dikerek dulu ya lor sebelum proses penyolderan biar lekat dan arusnya tersalurkan. Tahan. Oke, empling sekali. Lanjut, sudah mat sekali. Ini kembali lagi yang ujung dari sepulnya tadi, ujung dari emailnya kita solder lagi. Sabut. Oke, udah nempel sekali, tinggal masukkan yang satu. Ini sama ini. Biar kemana-mana. Ini hubungannya sama ini hubungannya sama ini. Kalau dikonekkan ke multi harus nyambung, tapi sama groundnya nanti nggak boleh nyambung. Kalau nyambung berarti bocor. Kalau bocor ya wis gagal masuk. Jadi hati-hati prosesnya. Oke, kita solder dulu. Finishing. Tahan kabelnya. Oke, kaitkan dulu sedikit. Tinggal kita rapikan. Rapikan mas bro. Oke, bagus sekali untuk masalah sepulnya seperti ini. Ini nanti tinggal ke booster. Boosternya posisinya ini. Dengan warna. Maka gede sekali mas bro. Oke, untuk ini kita solder saja. Ini udah finish. Sedikit aja, yang penting udah kelet alias sudah nempel. Kita rapikan. Nah, pasti sudah tidak bocor lagi. Yang ini yang namanya sepul full WD DC sudah terpasang, nanti tinggal pasang di bloknya saja, lalu kita aplikasikan di motornya. Untuk selanjutnya kita cek dulu. Pengecekan menggunakan multi yang beralarm, bisa bunyi tit lebih jelasnya, dan pemirsa juga bisa menyaksikan dari pulser ini. Pastikan ke soketnya nyala tip. Oke, berarti nyambung. Pulser ke sini gak nyala. Lanjut dari ini ke sini harus connect kabel antara sepul yang satu sama kabel output. Connect ke masa. Oke, aman ya mas bro. Jadi ke masa aman, bolak-balik pun harus aman. Karena kalau ini tidak aman berarti ada kebocoran. Berarti ini pun yang terakhir biar lebih awet dan lebih mantap. Hasilnya mat sekali. Nih tak kasih. Wah, lem. Ini namanya lem Korea. Tinggal tetesin aja biar lebih awet. Ini mas bro, hasilnya sudah sangat oke.
Oke, sip sekali Mas Bro. Inilah jadinya. Oke, terima kasih, sekian video dari kita untuk dari channelnya Tebeng Kecer. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk selalu mengikuti video-video menarik dari kita. Dan ini sudah finish dari proses cara tutorial dan pengulasan tentang pengapian full DC atau full web dari bahannya yang awalnya half web atau AC DC dari Astrea Grand, kita jadikan full DC. Untuk part yang kedua ini, dari perakitan sampai selesai jadi seperti ini, kita akan next lanjut untuk prosesnya di perakitan di alat untuk next project selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman di rumah atau dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tetap saksikan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.